Selamat pagi Bapak dosen dan rekan teman sekalian. Perkenalkan nama saya Wahyu Nenggolan, saya dari Prodi Informatika NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum kelima saya mengenai laporan praktikum kelima yaitu mengenai tentang ekspresi rekursi. Di sini yang pertama kita analisis itu adalah tentang latihan pertama rekursi, yaitu dalam program kita tulis B511. Nah, di sini ada dijelaskan elemen itu berbasis A akan menghasilkan bilangan bulat. N elemen itu jika basisnya kosong maka ia akan menghasilkan 0. N elemen itu dia berbasis kosong dibagi di sisa akan menghasilkan 1 ditambahkan dari N elemen di sisa. Ini untuk menghitung total dari jumlah elemen si list. Kemudian itu ada sum elemen. Sum elemen itu berarti nanti num A di mana basis A akan menghasilkan A. Sum elemen ini jika dia berbasis kosong maka nilainya akan 0. Di mana nanti kalau dia 0 proses akan dihentikan. Sum elemen ini nanti elemen dibagi di sisa di mana nanti elemen ditambahkan sum elemen di sisanya. Di sini langsung saja kita coba untuk merun program tersebut. Dia satu-satu. Nah, di sini langsung tertera total elemen itu sama dengan 5 dan jumlah elemen itu sama dengan 15. Nah, perlu saya analisis di sini adalah tentang latar yang berlatar kuning, itu tentang total elemen dan sum elemen ini. Di mana nanti seperti yang saya katakan, saat n elemennya itu berbasis kosong, maka nilainya akan 0 dan proses akan dihentikan di situ. Ketika kemudian n elemennya itu memasukkan fungsi pertama, kemudian dipotong oleh list sisa, ia akan menambahkan 1 dari elemen list sisa tersebut. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang sum elemen itu. Tapi sum elemen ini dalam kasus rekursif, dia akan menambahkan 1 elemen, di mana elemen ini akan ditambahkan lagi dari jumlah elemen list sisa tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada studi kasus yang ada. Ini studi kasus pertama tentang faktorial. Nah, kalau kita mencari faktorial itu kan biasa kita menggunakan rumus n kali n kurang 1. Nah, rumus n kali n kurang 1 faktorial itu itulah yang kita akan coba terapkan dalam fungsi Haskell ini. Di mana fungsi faktorial memanggil satu bilangan bulat untuk menghasilkan suatu bilangan bulat. Di mana kalau kita tahu kan faktorial 0 itu sama dengan 1. Ini harus kita tulis agar tidak ada kekeliruan nanti dalam penjalanan program. Kemudian, ketika kita mencari suatu faktorial n, seperti saya katakan tadi kan, dalam mencari faktorial n, biasa kita menggunakan rumus n kali n kurang 1 faktorial. Nah, tapi kita harus ketahui, n yang kita gunakan itu, dia harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh lebih kecil dari 0. Maka, dalam penggunaan rumusnya, n, seperti yang saya katakan tadi kan, n kurang 1 faktorial. Nah, kita tuliskan aja n kali faktorial n kurang 1 karena kita menggunakan fungsi faktorial tadi kan, tapi kita mencari faktorial n kurang 1-nya. Nanti faktorial n kurang 1-nya itu yang kita kalikan dengan si n. Lain daripada itu, maka dia akan menilai stop error. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau n lebih kecil dari 0, maka yang hasil keluar itu adalah stop error. Nah, di sini dalam cetak main IO Menu input read ln integer. Kenapa integer yang kita pakai? Karena integer tidak memiliki batas bilangan. Jadi kalau kita menggunakan integer kan dia ada batas penggunaan pangkatnya, misalnya sampai 2 pangkat 60 n. Nomor berapa itu ya? Lupa aku. Pokoknya kalau kita menggunakan integer itu batasnya lebih luas dibandingkan kita menggunakan int. Kemudian dapatkan sama dengan faktorial input yang akan kita inputkan dan kita cetak melalui input string line atau bisa juga dengan print. Nah, di sini saya langsung saja kita jalankan programnya.
Dimana kalau kita menjalankan DHC untuk P5 SK1, P5 SK1 proses. Sebelumnya kita lihat dulu hasil yang diharapkan. Nah, kita akan menginputkan faktorial 5. Oke, sehingga kita masukkan di sini P5 SK1. Kita inputkan ini. Maka faktorial 5 akan menghasilkan 120. Karena kalau kita menganalisisnya, jika kita masukkan n sama dengan 5 tadi, berarti 5 dikalikan faktorial, 5 kurang 1 faktorial 4. Berarti kalau kita buat seperti ini, 5 kita faktorial 4 itu bernilai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di mana 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 24. 24 dikalikan 5 itu sama dengan 120. Kemudian kita masuk kepada studi kasus yang kedua, di mana studi kasus kedua itu membahas tentang pangkat. Dalam pangkat ini kita memasukkan dua bilangan bulat untuk menghasilkan atau mengeluarkan output satu bilangan bulat baru. Di sini pangkat A, pangkat 0 itu akan menghasilkan satu. Seperti yang kita ketahui, misalnya A-nya kita masukkan satu. Satu pangkat 0 itu kan berarti dia menghasilkan satu. Nah, untuk mencari nilai rumus dari pangkat A, pangkat N, maka kita akan menggunakan rumus A. Pertama kita menggunakan if dulu, di mana kalau ini penggunaannya if N-nya harus lebih besar dari 0, di mana nanti A itu dikalikan pangkat A dalam kurung N dikurang satu. Selain daripada itu akan menghasilkan error, di mana dia menghasilkan stop. Di sini langsung saja kita jalankan programnya. Misalnya kita masukkan inputnya itu, kita masukkan yang sesuai yang dia baca ya. Yang diharapkan itu 2 sama 5. Oke, kita inputkan 2, 5. Maka 2 pangkat 5 itu akan menghasilkan 32. Di mana kalau kita analisis mengawal dengan rumus ini, A-nya itu 2. 2 dikalikan pangkat dari 2 dikalikan N-nya tadi 5. 5 kurang 1, 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat itu, 4 itu adalah 16. 16 itu akan kita kalikan kembali dengan si A, di mana akan menghasilkan nilai 32. Nah, bagaimana kalau kita masukkan misalnya nilainya itu di bawah N-nya itu kita masukkan yang lebih kecil dari 0. Misalnya kita masukkan 2 dengan minus 3. Maka ia akan menghasilkan error. Kemudian kita lanjutkan kepada studi kasus yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang studi kasus ketiga, kita akan membahas tentang Fibonacci. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu tentang Fibonacci. Langsung saja lah itu jelaskannya. Fibonacci di mana kita akan menerima kita akan menerima tiga bilangan bulat untuk menghasilkan satu bilangan bulat baru. Di mana Fibonacci AB1 akan menghasilkan A, Fibonacci AB2 akan menghasilkan B, dan untuk mencari rumus Fibonacci ABN, maka kita akan memasukkan kepada dalam rumus. Dan kalau kita tahu penggunaan rumus Fibonacci, misalnya kita menggunakan F2, maka kita akan menggunakan untuk mencari Fn itu, maka kita akan menggunakan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Nah, kita terapkan juga lah di sini. Untuk mencari, kita misalkan Fibonacci N-nya tadi menjadi ABN gitu lah. Misalnya kita buat seperti itu, maka rumusnya akan menjadi Fibonacci AB N kurang 1 ditambah Fibonacci AB N dikurang 2. Di sini coba langsung saja kita run programnya.
Nah, di sini karena ada kesalahan mungkin dari model yang Bapak berikan, di mana yang harus input yang harus Bapak masukkan itu 5, tetapi menghasilkan faktorial. Jadi sini kita bebas saja memilih angkanya. Kita misalkan angkanya itu 2, 3, dan 4. Maka Fibonacci 2, 3, dan 4 itu akan menghasilkan 8. Di sini kan saya menggunakan, tadi saya memulai Fibonacci saya dari Fibonacci 1. Kalau saya memulai Fibonacci saya dari 1 dan 2, bukan dari 0 dan 1. Sehingga nanti kalau kita masukkan 2 dan 3, berarti F1 itu akan menjadi 2, F2 itu akan menjadi 3. Nah, untuk mencari F3 itu, berarti kita masuk ke rumus tadi. F3 berarti kita mencari F2 ditambah F1. N kurang 1. N kurang 1 berarti F2, N kurang 2 berarti F1. Berarti F2-nya tadi adalah 3, F1-nya adalah 2. F3-nya akan menghasilkan 5. Kemudian, karena kita kan mencari input yang kita masukkan itu adalah F4, maka kita cari sampai F4 lagi. Maka untuk mencari F4, itu akan menggunakan rumus F3 ditambah dengan F2. N kurang satunya kan 4, 4 kurang 1, 3. Ini N4 kurang 2, 2. Maka rumus F4 itu akan didapat dari F3 ditambah F2. F3 tadi adalah 5, sedangkan F2 tadi adalah 8, 3. Maka hasilnya maka F4 akan menghasilkan 8. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.